Pertama memang kalau untuk Praram Perlindungan Anak, kita melihat bahwa desa adat mempunyai peranan penting ya. Bagaimanapun juga masyarakat di Bali karakteristiknya sangat dekat dengan adat. Tentu kita berharap perlindungan anak ini kita mulai dari desa adat, sehingga Praram menjadi salah satu kebutuhan yang menurut kita bisa mengakomodir nantinya apa yang bisa desa adat lakukan. Dalam Praram ini kita bicara soal pencegahan yang lebih banyak, pencegahan, pembinaan, baru kemudian terakhir penanganan apabila terjadi kekerasan. Nah harapan kami, desa adat juga berperan nanti dalam pencegahan supaya anak tidak menjadi korban kekerasan, tidak sampai menjadi pelaku tindak pidana, dan tidak dibawa ke jalanan untuk melakukan kegiatan-kegiatan menggepeng, dan jenisnya. Kemudian yang terakhir tentu tidak ada anak-anak yang menjadi korban perkawinan anak. Nah untuk anak yang di jalanan sendiri, kami memang membuat dua sisi di sini. Yang pertama dari sisi hulu, kami berharap desa-desa yang selama ini banyak warganya jalanan membawa anak-anak juga bisa mengadopsi Praram ini sehingga tidak membiarkan anak-anak itu dibawa keluar dari desa adatnya untuk kegiatan menggepeng, mengemis dan lain-lainnya. Yang kedua di tingkat tujuan bina kasar dan lain-lain, kita harapkan juga membuat Praram ini supaya nantinya tidak ada anak-anak, intinya ada larangan dari desa adat agar tidak melakukan kegiatan menggepeng dengan membawa anak. Intinya kita bagaimana cara supaya anak-anak kita ini tidak dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan baik oleh orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya dengan kegiatan menggepeng. Dalam draft itu apakah ada sanksi khusus sendiri, mungkin sanksi adat atau seperti apa? Ya, karena ini draft Praram tentu kita menyesuaikan dengan sanksi adat, gitu ya. Karena ini juga sudah harus, karena Praram harus disesuaikan dengan tata titi penyuratan Praram sesuai dengan hasil Persamuan Agung. Tentu kami sudah mengakomodir, ya kita sudah mengadopsi lah apa yang sudah diatur di dalam tata titi penyuratan Praram. Jadi di sana ada sanksi yang sifatnya ringan, mulai dari teguran gitu ya, denda, penyengat kare, kemudian juga ada sanksi yang berat. Nah itu sesuai dengan nanti, karena kita harus melihat juga Praram ini kan harus sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana dresta yang terjadi di setiap desa adat. Kita persilahkan nanti desa adat masing-masing untuk juga melakukan penyesuaian dengan kebutuhan di desa adatnya masing-masing. KPPID sendiri melihat eksploitasi anak di Bali sendiri saat pandemi ini kan lagi ramai nih di pinggir-pinggir jalan. Seperti apa menanggapi hal itu? Ya, sebenarnya kalau melihat sekarang kondisi saat ini ya, kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa yang pertama tentu kalau di daerah yang sekarang, di daerah-daerah yang bertujuan, kita kan berharap bahwa penanganan yang humanis yang dilakukan. Tapi itu tidak bisa selesai. Semua harus juga mulai dari hulu, daerah-daerah asal. Daerah asal kita harapkan melakukan asesmen lah, apa sebenarnya terjadi di masyarakatnya sehingga sampai harus keluar membawa anak-anak untuk menggepeng dan mengemis. Dicarikan solusi. Karena ini sudah menaun, bahkan mungkin puluhan tahun. Sehingga ini kita harapkan tidak bisa kita hanya menyelesaikan di sini, mengambil, memulangkan. Tapi di daerah asal juga harus dilakukan tindakan-tindakan konkret, langkah konkret. Apakah benar kemiskinan yang menjadi dasar atau hal lain? Sehingga kemudian solusi yang ditawarkan, solusi yang dilakukan juga benar-benar bisa menjawab persoalan itu. Posisi dan kedudukan peran anak ya bagi kita, bagi bangsa Indonesia, bagi dunia bahkan, terutama juga Bali dan bagi kita semuanya, Krama Bali, masyarakat Bali, termasuk juga bagi desa-desa adat adalah sangat penting dan strategis. Ya, tumpuan kita semua di masa depan adalah kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita, ya, yang masih di bawah 18 tahun. Itulah tumpuan kita. Jadi penerus kita, penerus bagaimana kita ngajagang Bali, bagaimana kita melestarikan desa adat, melestarikan adat Bali, budaya Bali, melestarikan reste Bali, ya, menjalankan agama juga masing-masing di Bali ini, ya, terutama agama Hindu, reste Bali ini, baik yang maupun agama yang lain, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Ya, itu tergantung kepada anak-anak kita. Masa depan Bali, ya, masa depan desa adat, masa depan bangsa ada pada anak-anak kita. Oleh karena itu, maka usaha perlindungan anak, ya, mendidik anak, mensejahterakan anak, ya, menyehatkan anak, itu sebenarnya menurut Ratu sebagai Pendeta Agung itu sebenarnya adalah kewajiban seluruh keluarga,
kewajiban lingkungan, kewajiban pemerintah daerah, kewajiban desa-desa adat, kewajiban kita semua, kewajiban negara. Oleh karena itulah maka edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak ini perlu selalu digerakkan di masyarakat kami. Dan kita sepakat ya, antara KPPAD, KPID, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dinas Sosial Perlindungan Anak Provinsi Bali, ya, dan juga dinas-dinas yang lain sekarang ini ya, bersama Majelis Desa Adat sepakat untuk bersama-sama membawa misi perlindungan anak itu. Kita tidak ingin anak-anak kita terlantar, kita tidak ingin anak-anak kita menggepeng, kita tidak ingin anak-anak kita putus sekolah, ya. Kita juga tidak ingin anak-anak kita dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan yang bukan-bukan. Oleh karena itu maka di Bali sudah tentu semua kegiatan-kegiatan pembangunan baik masyarakat berbangsa dan bernegara yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, keluarga, desa adat, pemerintah, semua krama itu selalu memang mesti dan selalu menyertakan, memberdayakan, memerankan desa-desa adat, banjar-banjar adat. Oleh karena itulah maka draft Pararem yang disiapkan oleh KPPAD yang sudah dikonsultasikan kepada Majelis Desa Adat dan juga di draft oleh tim yang dari berbagai disiplin, dari berbagai dinas juga ikut, itu sangat bermanfaat. Dan Majelis Desa Adat akan mensosialisasikan itu kepada desa-desa adat dan sangat mengharapkan agar draft Pararem ini nanti akan menjadi terlaksana, menjadi pararem ya di desa adat masing-masing di seluruh Bali.